Kisah perjalanan seorang hamba dalam menapaki jalan menuju Allah seringkali diwarnai dengan berbagai ujian yang menguji keteguhan hatinya. Salah satu pilar utama yang menjadi fondasi bagi seorang pejalan spiritual atau salik adalah sifat jujur. Kisah masa muda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadi sebuah cerminan agung tentang bagaimana sebuah wasiat sederhana dari seorang ibu menjadi bekal paling berharga, melebihi emas dan perak yang dibawanya dalam sebuah perjalanan menuntut ilmu yang penuh dengan bahaya. Sebelum melepas putranya merantau ke Baghdad, sang ibu membekalinya dengan beberapa keping dinar emas yang dijahit di dalam lapisan bajunya. Namun, bekal yang sesungguhnya bukanlah harta tersebut, melainkan sebuah janji yang diminta sang ibu untuk dipegang teguh oleh putranya. Wasiat itu begitu singkat namun syarat makna, yaitu untuk senantiasa berkata benar dan berlaku jujur dalam kondisi apapun, sesulit apapun keadaan yang akan dihadapi nanti. Wasiat ini bukan sekadar nasihat duniawi, melainkan sebuah penanaman benih spiritual yang akan tumbuh dan berbuah lebat di kemudian hari. Sang ibu seolah memahami bahwa perjalanan menuntut ilmu lahiriah harus diimbangi dengan ilmu batiniah, dan kunci dari segala ilmu batin adalah kebeningan hati. Kejujuran adalah alat pembersih utama bagi hati seorang hamba dari segala karat kepalsuan dan kepura-puraan yang dapat menghalangi cahaya ilahi. Maka berangkatlah Abdul Qadir muda bersama sebuah kafilah dagang. Janji kepada ibunya terpatri kuat dalam sanubarinya, menjadi kompas moral yang akan menuntun setiap langkah dan ucapannya. Ia memandang wasiat itu sebagai amanah suci, sebuah perjanjian luhur yang tidak hanya melibatkan dirinya dan ibunya, tetapi juga melibatkan pengawasan Allah yang maha melihat setiap gerak-gerik hati. Takdir pun mempertemukan kafilah itu dengan ujian yang sesungguhnya. Di tengah hamparan padang pasir yang sepi, segerombolan perampok menghadang dan merampas semua harta benda milik para musafir. Semua orang diliputi ketakutan, berusaha menyembunyikan apa yang tersisa dari harta mereka. Di tengah kekacauan itu, seorang perampok mendekati Abdul Qadir muda yang tampak tenang dan bertanya dengan nada meremehkan. Pertanyaan itu sederhana, apakah ia membawa sesuatu yang berharga? Tanpa ragu dan tanpa sedikit pun niat untuk berbohong demi menyelamatkan hartanya, Abdul Qadir muda menjawab dengan lugas bahwa ia memiliki 40 keping dinar emas yang tersembunyi di dalam bajunya. Jawaban itu begitu polos dan jujur, hingga sang perampok pada awalnya tidak percaya dan menganggapnya hanya gurauan seorang anak kecil yang ketakutan. Namun, setelah didesak dan dibawa ke hadapan pemimpin perampok, ia tetap memberikan jawaban yang sama. Ketika pemimpin perampok bertanya mengapa ia berkata jujur padahal ia bisa saja berbohong untuk menyelamatkan hartanya, jawaban Abdul Qadir muda menjadi sebuah pukulan telak bagi hati yang keras. Ia menjelaskan bahwa ia telah berjanji kepada ibunya untuk selalu berkata benar, dan ia tidak akan pernah berani mengkhianati janji tersebut. Momen itu menjadi titik balik. Kejujuran yang memancar dari seorang anak kecil yang tak berdaya, justru menunjukkan sebuah kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh para perampok bersenjata lengkap. Jawaban itu bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah getaran kebenaran yang bersumber dari hati yang bersih dan teguh memegang amanah. Getaran inilah yang mampu menembus benteng kesombongan dan kekerasan hati sang pemimpin perampok. Pemimpin perampok itu terdiam, hatinya bergetar hebat. Ia merenungkan ucapan anak kecil di hadapannya. Anak ini begitu takut untuk mengkhianati janji kepada ibunya, sementara dirinya setiap hari tanpa rasa takut telah mengkhianati janji kepada penciptanya, Allah. Sebuah kesadaran mendalam menyentak jiwanya, membuatnya menangis, dan menyatakan pertobatan di hadapan Abdul Qadir muda saat itu juga. Kejadian ini menunjukkan bahwa kekuatan kejujuran bukanlah terletak pada logika untung rugi duniawi, melainkan pada daya spiritualnya yang mampu mengubah keadaan dan melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Kebenaran memiliki cahayanya sendiri, yang ketika dipancarkan dengan tulus, akan mampu mengalahkan kegelapan kebatilan. Para perampok lainnya pun mengikuti jejak pemimpin mereka, bertaubat dan mengembalikan semua harta yang telah mereka rampas. Dalam ilmu tasawuf, kejujuran atau sifat siddiq bukanlah sekadar akhlak terpuji, melainkan sebuah makom atau kedudukan spiritual yang menjadi asas dan fondasi bagi bangunan suluk seorang hamba. Tanpa kejujuran, seluruh amalan dan ibadah yang dilakukan seorang hamba menjadi rapuh dan tidak memiliki ruh. Kejujuran adalah tiang penyangga, yang memastikan perjalanan spiritual seorang hamba tidak roboh di tengah jalan. Seorang salik yang meniti jalan menuju Allah harus memulainya dengan kejujuran kepada dirinya sendiri, mengakui segala kekurangan dan hawa nafsu yang bersemayam dalam dirinya. Kemudian, ia harus jujur dalam niatnya, memastikan bahwa tujuannya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah,
bukan untuk mencari pujian atau pengakuan dari makhluk. Kejujuran ini menjadi filter yang menyaring segala niat yang bengkok dan tidak lurus. Para sufi mengajarkan bahwa kejujuran adalah pedang yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan di dalam diri. Ia adalah keberanian untuk mengatakan tidak pada bisikan nafsu dan setan, serta keberanian untuk mengatakan ya pada panggilan kebenaran, meskipun terasa pahit dan berat. Tanpa fondasi kejujuran yang kokoh, seorang hamba akan mudah tergelincir dalam ria, ujub, dan berbagai penyakit hati lainnya yang merusak. Kisah Syekh Abdul Qadir adalah bukti nyata bahwa kejujuran yang dijaga dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan pertolongan dan membuka pintu-pintu langit. Kejujurannya tidak hanya menyelamatkan dirinya dan harta bendanya, tetapi juga menjadi wasilah atau perantara hidayah bagi segerombolan perampok. Inilah buah dari sebuah kejujuran, ia mendatangkan keberkahan yang tidak terduga, dan membuka jalan bagi tercurahnya rahmat Allah. Ketika seorang hamba berlaku jujur, ia sesungguhnya sedang menyelaraskan dirinya dengan sifat Allah, Al-Haq, yang maha benar. Keselarasan ini menciptakan sebuah resonansi spiritual, yang menarik berbagai kebaikan dan kemudahan. Pintu-pintu pemahaman atau futu akan dibukakan baginya, ilmu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka, dan hatinya akan dilapangkan untuk menerima cahaya marifat. Kejujuran adalah kunci pembuka perbendaharaan gaib. Allah tidak akan menitipkan rahasianya, kepada hati yang pendusta. Sebaliknya, hati yang senantiasa terbiasa dengan kejujuran akan menjadi wadah yang layak untuk menerima limpahan hikmah dan ma'rifat. Buah dari kejujuran bukan hanya keselamatan di dunia, tetapi yang lebih agung adalah terbukanya hijab antara seorang hamba dengan Tuhannya. Inilah mengapa para wali dan orang muqayyad semoga orang soleh sangat menjaga lisan dan perbuatan mereka dari segala bentuk kebohongan, sekecil apapun itu. Mereka memahami bahwa satu kebohongan kecil dapat menjadi noda yang mengotori cermin hati, membuatnya buram dan tidak mampu lagi memantulkan cahaya kebenaran ilahi. Mereka lebih memilih menanggung kesulitan duniawi daripada harus mengotori batin mereka dengan kepalsuan. Kejujuran dalam tasawuf dimaknai sebagai kesesuaian antara apa yang ada di dalam batin dengan apa yang tampak di lahiriah. Ia adalah harmoni antara ucapan di lisan, keyakinan di dalam hati, dan perbuatan yang ditampilkan oleh anggota badan. Seorang yang jujur tidak memiliki topeng, ia tidak menampilkan citra soleh di hadapan manusia, sementara batinnya bergelimang kemunafikan. Apa yang ada di dalam, itulah yang keluar. Cermin hati yang bening, adalah ibarat bagi seorang hamba yang telah mencapai tingkat kejujuran yang mendalam. Cermin yang bersih akan memantulkan gambar sesuai dengan aslinya tanpa distorsi. Demikian pula, hati yang jujur dan bersih, ia akan mampu memantulkan sifat-sifat keagungan Allah dan menjadi saksi atas kebenarannya. Hati semacam inilah yang disebut sebagai qalbun salim, hati yang selamat. Sebaliknya, hati seorang pendusta diibaratkan seperti cermin yang retak, kotor dan cembung. Ia tidak akan pernah bisa menampilkan realitas yang sesungguhnya. Apa yang dipantulkannya selalu bengkok dan palsu. Oleh karena itu, membersihkan cermin hati dengan amalan kejujuran adalah sebuah pekerjaan seumur hidup bagi setiap insan yang merindukan perjumpaan dengan Tuhannya. Proses membersihkan cermin hati ini menuntut seorang hamba untuk senantiasa waspada dan melakukan introspeksi diri. Ia harus selalu memeriksa getaran hatinya, meluruskan niatnya, dan memastikan setiap kata dan perbuatannya lahir dari sumber kebenaran yang murni, bukan dari dorongan hawa nafsu atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan sesaat yang bersifat duniawi. Tingkatan tertinggi dari kejujuran adalah maqam as-siddiq, sebuah keadaan spiritual di mana kejujuran tidak lagi menjadi sebuah usaha yang dipaksakan, melainkan telah menjadi tabiat dan karakter yang menyatu dengan seluruh jiwa raga. Pada tingkatan ini, seorang hamba tidak hanya jujur dalam perkataannya, tetapi juga jujur dalam setiap perbuatannya, bahkan jujur dalam setiap cita-cita dan kehendak hatinya. Seorang siddiq adalah insan yang seluruh hidupnya telah menjadi bukti atas kebenaran ajaran Tuhannya. Setiap gerak dan diamnya adalah cerminan dari kebenaran ilahi. Ia telah melampaui kejujuran pada level ucapan, menuju kejujuran pada level perbuatan, dan puncaknya adalah kejujuran pada level keadaan batin atau hal. Hatinya senantiasa bersama yang maha benar, sehingga mustahil baginya untuk berbuat atau berkehendak sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Para nabi adalah contoh utama dari tingkatan ini, diikuti oleh para siddiqin yang dibenarkan oleh Allah. Mereka adalah orang membenarkan dengan sepenuh hati apa yang datang dari Allah dan Rasulullah, dan seluruh hidup mereka menjadi pembenaran atas risalah tersebut. Kejujuran bagi mereka bukanlah pilihan, melainkan satu-satunya jalan yang ada,
karena batin mereka sudah tidak bisa lagi melihat jalan selain jalan kebenaran. Mencapai tingkatan ini adalah puncak dambaan para sufi. Ini adalah keadaan di mana seorang hamba telah sepenuhnya fana atau lebur dari kehendak dirinya sendiri, dan hanya bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Ia menjadi saksi hidup atas kebenaran, dan keberadaannya sendiri menjadi sebuah dakwah yang paling fasih dan paling kuat pengaruhnya bagi orang lain di sekitarnya. Kisah kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kemudian digelari Sultanul Aulia atau rajanya para wali, bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah sebuah warisan abadi, sebuah pelajaran lintas zaman yang relevansinya tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kisah ini terus-menerus diulang dan diceritakan untuk mengingatkan setiap generasi akan pentingnya memegang teguh prinsip kebenaran dalam situasi apapun. Warisan ini mengajarkan bahwa jalan kewalian dan kedekatan dengan Allah tidak dibangun di atas amalan-amalan ritual yang hebat semata, tetapi dibangun di atas fondasi akhlak yang luhur, dan puncaknya adalah kejujuran. Sebuah kejujuran sederhana yang ditanamkan oleh seorang ibu ternyata menjadi kunci yang membuka gerbang takdirnya, menjadi seorang pemimpin spiritual besar yang pengaruhnya terasa hingga ribuan tahun setelahnya. Pelajaran ini berlaku bagi setiap insan, baik ia seorang penuntut ilmu, seorang pedagang, seorang pemimpin, maupun seorang hamba biasa. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di semua alam, di dunia dan di akhirat. Ia adalah sumber keberkahan, kunci pertolongan, dan jalan lapang menuju keridhaan Allah. Siapapun yang memegangnya dengan teguh, ia sedang menapaki jejak para nabi dan para wali. Maka, kisah ini menjadi pengingat bagi setiap jiwa yang rindu akan kebenaran sejati. Bahwa untuk sampai kepada yang maha benar, seorang hamba harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang benar. Perjalanan 1000 langkah menuju Ma'rifatullah harus dimulai dengan satu langkah pertama yang paling fundamental, yaitu langkah kejujuran.